Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita sekarang ini melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang ini kita berjudul tentang partikel asing atau strange particle. Cerita tentang neutrino pada materi sebelumnya itu sejarahnya langsung berubah. Tidak berapa lama setelah ditemukan, tidak pernah ditemukan secara eksperimental muon negatif meluruh menjadi elektron dengan sebuah foton. Padahal proses ini itu konsisten dengan kekekalan muatan dan kekekalan bilangan lepton. Jadi proses ini tidak melanggar hukum kekekalan bilangan lepton maupun kekekalan muatan. Nah, ketidakhadiran proses muon meluruh menjadi elektron dan foton ini itu memunculkan sebuah hukum konservasi baru atau hukum kekekalan baru yang disebut sebagai konservasi muon, conservation of muonness. Bagaimana kita menjelaskan peluruhan yang teramati dari muon meluruh menjadi elektron dan neutrino plus antineutrino. Di sini baik neutrino maupun antineutrino itu muncul bersamaan, tidak saling melenyapkan. Padahal harusnya saling melenyapkan. Setiap partikel yang bertemu dengan antipartikelnya akan saling melenyapkan. Kecuali kalau partikel itu bukan dengan antipartikelnya yang sejenis. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Ya, seharusnya partikel neutrino yang bertemu dengan antipartikel neutrinonya harusnya mereka lenyap, tapi kenyataannya tidak. Mereka berdua eksis dalam pengamatan. Jawaban terhadap soalan ini itu muncul pada akhir 1950 dengan mengusulkan bahwa terdapat dua neutrino yang berbeda atau terdapat dua jenis neutrino yang berbeda. Yang satu diasosiasikan dengan elektron, yaitu dilambangkan neutrino E atau nu E, dan satu lagi dengan muon atau nu mu. Nah, kita beri tanda bilangan muon menjadi L mu itu sama dengan plus 1 untuk mu min dan nu mu. Dan L mu sama dengan min 1 untuk mu plus dan anti nu mu. Anti neutrinonya. Anti neutrino nu mu. Jadi ini neutrino dari mu dan ini anti neutrinonya. Nah, ini L-nya L mu disebut sebagai bilangan muon. Jadi jika kita misalkan sebuah bilangan muon plus 1 untuk mu min, muon negatif, dan neutrino muon, kemudian L mu itu sama dengan min 1 untuk muon positif dan anti neutrino muon. Pada saat yang sama kita mendefinisikan bilangan elektron, yaitu Le sama dengan plus 1 untuk E min dan neutrino E atau neutrino elektron. Dan Le sama dengan min 1 untuk E plus dan anti neutrino elektron. E plus berarti positron ya, dan anti neutrino elektron. Jadi kita dapatkan bahwa konservasi bilangan lepton itu dipisahkan menjadi
dua hukum konservasi lagi, yaitu konservasi bilangan elektron dan konservasi bilangan muon. Jadi konservasi bilangan elektron itu terpecah menjadi konservasi atau kekekalan bilangan elektron dan kekekalan bilangan muon. Nah, dengan pemecahan kekekalan ini, kita dapat menghitung semua proses-proses yang diizinkan dan yang terlarang. Nah, dengan demikian, peluruhan beta menjadi N meluruh menjadi P plus atau proton plus, proton bermuatan positif, plus E min ditambah anti neutrino E. Neutron bisa meluruh menjadi P plus ditambah elektron minus tambah anti neutrino elektron. Sebagai tambahan informasi bahwa peluruhan yang teramati dari muon meluruh menjadi elektron itu adalah yang ini. Muon berubah menjadi elektron tambah neutrino dan anti neutrino. Nah, tapi ini tidak bisa menjadi dua neutrino. Nah, karena dua neutrino melanggar konservasi bilangan elektron. Jadi peluruhannya adalah muon meluruh menjadi elektron tambah neutrino plus anti neutrino. Tapi muon berubah meluruh menjadi elektron tambah dua neutrino itu tidak diizinkan karena melanggar kekekalan bilangan elektron. Jadi ini bilangan muon dan bilangan elektron. Bilangan muon L muon itu sama dengan plus 1 untuk muon negatif dan neutrino muon. Sementara sama dengan min 1 untuk muon positif dan anti neutrino muon. Dan 0 untuk partikel lain. Perhatikan ini minus 1, ini identik ya. Itu juga bilangan elektron plus 1 untuk elektron minus atau elektron dan neutrino elektron. Nah, Le atau bilangan elektronnya min 1 untuk E plus dan anti neutrino elektron dan Le-nya 0 untuk partikel yang lain. Ini contohnya untuk peluruhan pion itu pion P negatif itu meluruh menjadi muon negatif. Nah, pion negatif meluruh jadi muon negatif tambah anti neutrino muon. Di sini pion negatif itu karena partikel lain termasuk bukan partikel muon dan elektron. Jadi bilangan muonnya itu 0. Sementara ini bilangan muonnya plus 1 sesuai dengan di sini. Bilangan muonnya muon negatif itu plus 1. Nah, sementara anti muon itu min 1. Anti muon itu min 1. Jadi totalnya ini 0. Maka ini reaksi ini bisa berlangsung. Begitu juga peluruhan pion positif menjadi muon positif tambah neutrino muon. Ini 0, ini min 1, ini plus 1. Nah, ini juga muon dapat meluruh menjadi bentuk seperti ini. Ini plus 1, ini plus 1, ini min 1, ini plus 1. Jadi kita lihat bahwa walaupun mereka terpisahkan antara bilangan muon dan bilangan elektron, tapi dalam interaksinya, dalam reaksi peluruhan atau reaksi pembentukan sebagainya itu perhitungannya digabung. Nah, ini elektron ini bukan bilangan muon tapi bilangan elektron.
Begitu juga ini bilangan elektron. Nah, ini baru bilangan muon. Tapi semua bilangan ini juga bilangan muon, ini muon, semuanya termasuk dalam bilangan lepton. Jadi walaupun terpisah dalam bentuk bilangan muon dan bilangan elektron, semuanya tergabung dalam bilangan lepton. Jadi kekekalannya adalah kekekalan bilangan lepton, bukan kekekalan bilangan muon tersendiri maupun kekekalan bilangan elektron tersendiri. Yang kekal itu adalah bilangan leptonnya, itu L-nya. Ya, sampai tahun 1962 keluarga lepton bertumbuh menjadi 8, yaitu elektron, muon, dengan asosiasinya dengan neutrino-neutrinonya, kemudian berhubungan dengan antipartikelnya. Jadi ada elektron, ada neutrino elektron, ada muon, ada neutrino muon, dan antipartikelnya. Begitu juga dengan anti-neutrinonya. Ini dia. Ini lepton, neutrino, ini elektron, ini neutrino elektron, ini muon, ini neutrino muon. Ini yang leptonnya, dan ini yang anti-leptonnya. Jadi ini positron, ini anti neutrino elektron, ini muon positif, ini anti neutrino muon. Nah, ini bilang-bilang leptonnya berlawanan. Ini bilang leptonnya berlawanan. Jadi yang 0 sama dengan 0. Jadi untuk E min 1, E plus min 1. Begitu juga mu min 1, mu plus min 1. Nah, sebaliknya yang di sini muon numbernya atau bilangan muonnya, nah, semuanya ini 1, ini min 1, tapi muon bilangan leptonnya terpisah menjadi bilangan elektron dan bilangan muon. Ya. Jadi kalau yang untuk bilangan muon yang mu min itu 1, mu plus itu min 1. Nah, untuk bilangan elektron E min 1 dan E plus itu min 1. Nah, lepton-lepton itu dikarakterisasi dengan kenyataan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam interaksi kuat. Ini lepton. Nah, lepton ini interaksi yang melibatkan mereka adalah interaksi lemah. Harus catat, lepton tidak terlibat dalam interaksi kuat. Nah, nanti akan kita lihat setelah lepton ini akan kita temukan partikel lain, yaitu keluarga meson dan keluarga baryon yang dikenal sebagai hadron. Nah, sekarang kita cukup pada strange particle atau bisa kita terjemahkan sebagai partikel asing. Ini sampai pertengahan 1947 dimungkinkan untuk percaya bahwa hampir semua persoalan fisika partikel telah bisa diselesaikan, ya kan? Seperti penemuan muon, meson, pi, dan positron Dirac, kemudian neutrino Pauli. Jadi sepertinya persoalan fisika partikel sudah selesai. Itu pendapat sekitar periode pertengahan 1947. Tapi pendapatnya hanya bertahan sebentar. Sekitar bulan Desember tahun yang sama, Rosetta dan Butler menemukan partikel netral yang meluruh menjadi 2 pion yang jalannya membentuk huruf V terbalik. Nah, partikel netral itu masanya minimal 2 kali massa pion. Nah, disebut sebagai partikel kaon atau K0. Kemudian tahun 1949
Brown dan kawan-kawannya mempublikasikan peluruhan K positif menjadi 3 pion. Itu K positif meluruh menjadi P positif tambah pion negatif. Jadi K positif yang meluruh menjadi 2 pion positif tambah pion negatif. Nah, di sini ini pion positif dan pion negatif yang berasal dari K0. Nah, itu yang diasumsikan berasal dari suatu partikel asing yang nggak dikenal saat itu dan sekarang disebut sebagai kaon atau K0. Nah, ini diproduksi oleh sinar kosmik yang menumbuk plat timah. Jadi interaksi sinar kosmik dengan plat timah menumbuk menghasilkan partikel kaon yang kemudian meluruh menjadi pasangan pion. Nah, ini ada partikel kaon positif yang menghasilkan P positif lagi berlawanan, dan P negatif. Ini kaon positif yang menghasilkan P positif, dan P negatif. Nah, kaon ini mempunyai sifat yang mirip dengan pion berat. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam keluarga meson. Kemudian banyak ditemukan keluarga-keluarga meson yang lain, yaitu eta, pi, omega, rho, dan sebagainya. Kemudian tahun 1950, partikel netral lain yang ditemukan oleh Anderson's group. Partikel itu disebut sebagai partikel lambda. Lambda yang meluruh menjadi partikel proton positif dan pion negatif. Jadi lambda ini berarti masanya lebih besar dari proton karena dia berasal dari masanya berarti minimal jumlah dari proton dan pion, maka masuk dalam kelompok baryon. Jadi massa lambda ini terletak antara proton dengan neutron. Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kenapa proton itu stabil? Kenapa tidak ada reaksi peluruhan proton menjadi positron? Kenyataan bahwa proton tidak meluruh itu melanggar hukum yang dikenal saat itu, yaitu seperti hukum kekekalan bilangan lepton. Nah, kemudian Stuck-Kalbart mengusulkan untuk menghitung kenapa proton itu stabil menggunakan hukum baru yang disebut sebagai kekekalan bilangan baryon. Yang berlaku untuk semua baryon, yaitu bilangan baryon A plus 1 untuk proton dan neutron, dan antibaryon, antiproton dan antineutron hanya min 1. Nah, cuma saat itu memang baryon baru dikenal proton dan neutron. Semua baryon itu plus 1 A-nya, bilangan baryonnya, dan semua antibaryon itu min 1. Berarti selain baryon itu bilangan baryonnya 0. Dan total bilangan baryon ini harus kekal dalam proses fisika.
Jadi peluruhan neutron N menjadi proton plus E- plus anti neutrino elektron itu diizinkan. Karena di sini A-nya 1, di sini juga A-nya 1. Karena ini 0 semua. Begitu juga peluruhan reaksi antara proton dengan proton yang memproduksi 3 proton dan 1 antiproton itu juga diizinkan. Jadi proton tambah proton dihasilkan 3 proton tapi tambah 1 antiproton. Itu juga diizinkan. Karena keduanya sebelum reaksi dan setelah reaksi bilangan barionnya 2. Sama 2. Tapi proton sebagai barion yang paling ringan tidak bisa lagi kemana-mana. Tidak bisa lagi meluruhkan partikel lain. Karena akan melanggar hukum kekekalan bilangan baryon. Kalau dia meluruh menjadi meson, berarti bilangan baryonnya 0, sementara proton itu bilangan baryonnya 1. Jadi tidak mungkin dia meluruh menjadi meson atau lepton. Karena baik meson maupun lepton bilangan baryonnya sama-sama 0. Dan tentu dia tidak bisa meluruh menjadi baryon yang lain karena dia adalah baryon yang paling kecil. Karena itulah makanya proton sebagai baryon terkecil tidak bisa meluruh. Dan ini hanya sebuah cara untuk memahami bagaimana proton tidak meluruh. Jadi bilangan baryon ini lebih tepat dikatakan suatu cara untuk mengakomodir kenapa proton tidak meluruh. Jadi baryon yang terkecil adalah proton, kemudian ada lambda yang juga lebih besar, lebih berat dibanding proton, termasuk juga keluarga baryon. Kemudian beberapa tahun kemudian ditemukan baryon-baryon yang berat seperti sigma, xi, dan delta, dan seterusnya. Tidak seperti lepton dan baryon, meson tidak harus kekal. Peluruhan pion menjadi ini muon negatif sama anti neutrino muon. Peluruhan pion itu menghilangkan meson. Jadi ini pion adalah meson berubah menjadi muon negatif dan anti neutrino muon yang merupakan lepton. Jadi mesonnya tidak sama. Ya, begitu juga di sini dalam peluruhan lambda itu meson diproduksi atau dia kreasi, padahal sebelum reaksi tidak ada meson. Jadi meson tidak harus kekal. Jadi bilangan baryon A plus 1 untuk proton dan neutron, min 1 untuk antiproton dan antineutron, dan 0 untuk partikel lain. Nah, tidak hanya partikel-partikel baru yang tidak terprediksi sebelumnya, bahwa dari hasil perhitungan skala waktunya, partikel-partikel asing ini diproduksi dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu dalam skala 10 pangkat min 23 detik. Tapi mereka meluruh dalam waktu yang relatif lambat, yaitu dalam skala 10 pangkat min 10 second. Jauh sebenarnya. Produksinya cepat sekali, tapi meluruhnya lambat. Nah, ini sebuah pertanyaan juga dari partikel-partikel asing ini.
Nah, kemudian Pais dan yang lain melihat bahwa ada perbedaan yang terjadi antara peluruhan dengan produksi dari masing-masing partikel asing ini melalui dugaan ya, bahwa partikel-partikel asing diproduksi menggunakan gaya kuat atau strong force, tapi mereka meluruh menggunakan gaya lemah atau weak force. Jadi ada perbedaan mekanisme pembentukan dengan peluruhan. Mereka terbentuk melalui mekanisme interaksi kuat atau gaya kuat, dan mereka meluruh melalui mekanisme interaksi lemah atau gaya lemah. Dan kemudian skema dari Pais ini mengharuskan bahwa partikel-partikel asing itu diproduksi secara berpasangan, disebut sebagai associative production. Jadi tidak ada partikel-partikel asing ini diproduksi sendiri-sendiri, selalu berpasangan. Kemudian Gelman dan Nishijima menemukan sebuah cara yang simpel yang secara sukses dapat mengimplementasikan dan mengimprovisasi ide-ide Pais. Mereka memberikan untuk masing-masing partikel sifat baru yang disebut oleh Gelman sebagai strangeness atau keasingan kalau bahasa kita. Strangeness ini kekal dalam interaksi kuat, tapi tidak kekal dalam interaksi lemah. Dalam tumbukan pion proton, contohnya, akan diproduksikan dua partikel asing atau dua strange partikel. Ya, ini pion negatif dan proton. Nah, di sini K membawa strangeness positif, sigma dan lambda strangeness-nya negatif 1, K membawa strangeness positif 1, S strangeness S positif 1, kemudian sigma dan lambda memiliki strangeness minus 1, dan partikel-partikel yang lain itu pi, proton, neutron, dan sebagainya memiliki strangeness S sama dengan 0. Jadi di sini strangeness-nya 0. Nah, ini strangeness masing-masing plus 1 min 1, plus 1 min 1, plus 1 min 1. Ya. Jadi setiap K, apakah itu K positif, K 0, atau K negatif, begitu juga sigma 0. Jadi setiap K membawa S positif 1, dan setiap sigma dan lambda memiliki S sama dengan min 1. Jadi ini plus 1 min 1 sama dengan 0, karena di sini sebelum reaksinya adalah 0. Ini positif 1 min 1, ini juga positif 1 min 1. Tapi tidak pernah diproduksi hanya satu partikel
asing. Jadi tidak pernah dapat diproduksi satu partikel asing, karena akan melanggar bilangan keasingan ini. Nah, jadi kalau ini S-nya 0, ini kan S-nya min 1, sementara ini 0. Berarti tidak bisa nih, kalau hanya satu partikel asing yang muncul. Ya, kalau hanya satu partikel asing yang diproduksi. Ini juga nggak bisa, ini juga nggak bisa. Karena di sini 0. Jadi tidak bisa diproduksi hanya satu partikel asing. Nah, sebaliknya, ketika mereka meluruh, tidak berlaku konservasi atau kekalahan Strangnes. Jadi meluruh silakan saja, tidak ada keberlakuan Strangnesnya. Jadi ini min 1, ini 0. Ini min 1, ini juga 0, ya kan? Jadi proses ini kan proses interaksi lemah. Itu tidak mematuhi hukum kekalahan Strangnes, bilangan Strangnes. Nah, significant point atau tingkat pentingnya bilangan Strangnes ini, bilangan Strangnes atau bilangan keasingan ini, bahwa bilangan Strangnes untuk semua hadron, yaitu baryon dan meson, itu akan menghitung kehadiran, akan mengobservasi kehadiran gaya kuat atau proses yang melibatkan gaya kuat yang menjelaskan kenapa suatu reaksi bisa muncul atau tidak. Jadi bilangan Strangnes untuk semua hadron, yaitu baryon dan meson, itu akan memberikan kita penjelasan kenapa suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak. Nah, lepton dan proton tidak mengalami gaya kuat untuk semua prosesnya, sehingga Strangnes tidak bisa diaplikasikan untuk mereka. Nah, kebun yang nampaknya kecil pada tahun 1947 tumbuh menjadi hutan pada tahun 1960. Dan fisika hadron itu digambarkan sebagai sebuah chaos, ya. Di fisika partikel sudah seperti kita menjelajahi hutan belantara. Sekarang kita lihat Eightfold Way, atau sementara ini diterjemahkan sebagai jalan lipat 8. Mendeleevnya fisika partikel adalah Murray-Gell-Mann. Mendeleev kita ingat yang menyusun daftar unsur yang bisa akhirnya menunjukkan ada satu unsur yang belum ditemukan, dan ketika ditemukan persis yang diramalkan oleh Mendeleev. Nah, di fisika partikel Mendeleev ini adalah Murray-Gell-Mann yang memperkenalkan apa ini sebagai Eightfold Way. Atau kita terjemahkan sebagai jalan
lipat 8. Jadi untuk baryon dan meson itu bisa digambarkan dengan posisi segi 8 begini. Ini adalah baryon-baryon yang ringan, itu bisa diungkapkan sebagai heksagonal, bentuk segi heksagonal dengan 2 partikel di pusatnya. Nah, ini susunannya seperti ini. Ini menggambarkan straightness. Sepanjang ini straightness-nya 0. Ini straightness-nya ini dengan ini 1, min 1 straightness-nya. Kemudian ini straightness-nya min 2. Nah, ini muatannya digambar di sini. Muatannya di sini dan di sini. Jadi di sini sepanjang ini lintasan ini muatannya 0, sepanjang ini muatannya min 1, sepanjang ini muatannya plus 1. Sementara straightness di sini min 2, kemudian ini min 1, jadi ini 0. Jadi di sini nampak dari ini sebagai baryon oktet, itu neutron dan proton, S-nya 0, keasingannya, straightness-nya 0, sementara muatan proton itu 0, muatan neutron itu 0, muatan proton itu plus 1. Sebaliknya, yang ini dengan ini, sigma min dan sigma plus, dan ini sigma 0, keterasingannya min 1, lambda juga keterasingannya min 1. Nah, muatannya dilihat dari sini, min 1, ini muatannya plus 1, ini muatannya 0. Sementara yang ini, straightness min 2 itu ksi min 1 dan ksi 0. Ini baryon oktet. Ya. Nah, meson juga memiliki oktet yang disebut sebagai meson oktet. Nah, ini meson K, ini K0, ini K positif. Cuma ini K0, ini K positif. Cuma di sini nampak lihat bahwa K dengan meson dengan anti meson itu saling berhadapan. Jadi ini K plus dengan anti K plus, ini K0 dengan anti K0, kemudian K plus dengan K minus, P minus dengan P plus. Mereka saling berhadapan. Ya, jadi ini muatannya min 1, ini muatannya 0, ini muatannya plus 1. Ini keterasingannya 0, ini meson keterasingan, straightness-nya 1, straightness-nya 0, straightness-nya min 1. Nah, heksagon bukan hanya gambar yang diizinkan dalam Equalway, dapat juga tentunya bentuk-bentuk yang lain seperti triangular yang melibatkan 10 baryon-baryon berat yang sebagai baryon decuplet. Nah, ini dia susunannya. Nah, uniknya pada saat ini disusun, ini omeganya belum ditemukan. Nah, omeganya belum ditemukan. Bahwa posisi omega itu nanti kita akan ketemukan Q-nya min 1, S-nya min 3, itu belum ditemukan saat itu. Tapi dari susunan seperti ini yang sudah ditemukan semua, bebas ini belum ditemukan. Jadi persis seperti Mendeleev dalam tabelnya, tabel unsur Mendeleev, ada
atom yang belum ditemukan saat itu. Ada unsur yang belum ditemukan saat itu. Tapi sudah ada dalam daftarnya. Nah, ini sesuai dengan sudah dibuat daftar oktetnya, data omega-nya belum ditemukan saat itu. Yang nantinya partikel yang berbentuk seperti ini yaitu strainnya min 1 dan muatannya strainnya min 3, muatannya min 1 itu nantinya akan disebut sebagai partikel omega. Nanti kita dapatkan partikel omega minus yang belum ditemukan saat itu. Tapi setelah diprediksi oleh Tolman. Ya, ini kita lihat juga bahwa dalam baryon oktet, dekuplet dan seterusnya, anti-baryon dan baryonnya itu berlawanan muatan dan berlawanan strangeness. Tapi dalam kasus meson, antipartikelnya berada dalam multiplet yang sama seperti partikel. Tapi posisinya berlawanan secara diametrikal.